Jujurlah kepada Allah. Jadi jujurlah kepadaku itu, ku di situ Allah ya, bukan ku seperti di lagu. Jadi jujurlah kepada Allah. Cara jujur kepada Allah, kita harus tanya, yang kita lakuin ini ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau ada, pasti Allah kasih keajaiban. Contoh, Zakaria. Zakaria tuh doa kan panjang kan, lama banget ya. Berdoa dari sejak beliau muda sampai beliau tua. Tapi coba perhatikan kalimat doa Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua. Ada dua kalimat, ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Kalau di surat Ali Imran, Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Kalau di surat Maryam, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Apa rahasia di antara dua kalimat ini? Kenapa Nabi Zakaria berdoa panjang dalam hidupnya belum Allah kabulkan? Bukan tidak, belum. Kenapa pas habis doa ini langsung Allah kabulkan? Langsung Allah bilang, fanadathul malaikah. Kalau di surat Maryam, ya Zakaria, langsung Allah panggil. Kenapa cepat dikabulkan? Karena di dua doa ini Nabi Zakaria udah mulai mengkonekkan antara keinginannya dengan Allah. Kalau di surat Ali Imran, Nabi Zakaria ngelihat Maryam yang dapat makanan dari langit. Aduh, ini anak soleha banget, dicinta banget sama Allah, sampai segitu-segitunya Allah memperlakukan anak kecil ini. Anak SD duduk di sebuah ruangan kecil, mihrab namanya. Terus lapar, Allah yang ngasih makan. Dia belum berdoa, dia lapar doang, Allah langsung datangkan makanan. Dan yang bawa makanan apa? Bukan gosen, malaikat. Dibawa gosen aja bikin kita nyaman kan ya. Males keluar, udah aja gosen kan murah ya, tinggal klik. Kalau misalnya nggak ada saldonya ya bayar cash lah ya, mudah banget, 10 menit datang gitu. Ini lebih dahsyat daripada gosen, malaikat yang datang dan makanannya masih hangat, terjamin nggak ada sama sekali penyakit di dalamnya. Dibawa oleh malaikat, dihidangkan depan Maryam, malaikat balik, Nabi Zakaria masuk. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza, kamu dapat dari mana makanan ini? Kan paman belum kirim kan? Ini baru paman bawa. Kata Maryam, huwa min indillah, Allah yang kirim. Anak SD ngomong gitu. Ada nggak anak SD sekarang? Dek, dapat dari mana? Allah yang kirim om. Wah, itu soleha banget kan? Tingkat dewa tuh luar biasa. Allah yang kirim. Ya memang nggak ada lagi. Emang adanya cuma di zaman itu. Maryam sampai bilang dari Allah paman, Allah yang kirim. Dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim, sampai ceramahin Zakaria. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu paman, kalau ngasih rezeki itu nggak bisa dihitung-hitung loh. Bin haitsu la yahtasib. Oh iya ya. Jadi Zakaria dapat taklim dari Maryam. Cuma nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya. Ya Maryam, anna laki hadza, kamu dapat dari mana Maryam? Huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini dari Allah, Allah yang kirim. Allah itu memberi rezeki kepada hambanya. Dan Allah kalau udah ngasih rezeki gak bisa ditebak-tebak dari mana caranya. Itu kata-kata Maryam. Kagum Zakaria. Duh, pengen banget punya anak sesoleha ini. Kan berarti ada hubungannya dengan Allah. Sesoleha ini, soleh. Baru hunalika, saat itu juga di sana Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kayak gitu ya Allah, saya pengen kayak gitu. Langsung Allah kirim malaikat, katakan ke Zakaria dia akan punya anak persis kayak Maryam, tapi namanya jenis kelaminnya laki-laki, namanya Yahya. Kalau di surat Maryam, apa doa Zakaria? Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan kalau saya nggak punya anak? Itu intinya. Jadi pengen punya anak bukan sekedar pengen lucu-lucuan, pengen ada qurrata ayun, penyejuk hati apa, pengen bangga-banggaan anak saya sarjana, anak saya apa segala macam. Bukan, pengen punya anak karena pengen ada yang nerusin dakwah beliau. Karena ada hubungannya dengan Allah kan? Berarti melibatkan Allah dalam permintaannya. Wa inni khiftul mawali
wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Bukan walada, bukan waliyan. Apa beda waladan dengan waliyan? Waladan cuma anak, waliyan penerus. Beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya, dakwah saya, pengajaran saya, taklim saya di Masjidil Aqsa. Yarithuni, tuh ada lagi kalimat penjelasnya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang mewarisi perjuangan aku, mewarisi perjuangan dari keturunan Yakub dengan keturunan yang luar biasa, orang-orang soleh semua. Maka jadikan dia anak yang kau ridhai ya Allah. Langsung Allah ketika dengar kalimat ini, ya Zakaria, langsung dipanggil sama Allah. Itu cara kalau kita pengen dapat kejutan dari Allah. Libatkan Allah dengan niat. Caranya, coba cari apa hubungannya antara maunya kita dengan Allah, antara proyek kita dengan Allah, antara usaha kita dengan Allah, antara permintaan kita, life goals kita dengan Allah. Kalau nggak ada hubungannya, kita disuruh jalan sendiri. Tapi kalau ada hubungannya, Allah akan support kita. Ya Zakaria, langsung Allah panggil. Inna nubashiruka bi ghulam. Bahagialah wahai Zakaria, berbahagialah, kamu akan punya anak. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Spesifik, luar biasa nih, dikasih dengan spesifik yang istimewa. Bukan cuma nih anak laki-laki yang kamu minta, enggak. Allah langsung kasih tahu anaknya itu kayak gimana. Anaknya cerdas, anaknya soleh, anaknya terjaga, anaknya nggak pernah nggak pernah emosian, anaknya nggak pernah baperan, nggak pernah durhaka, nggak gini. Baik banget. Kalau di surat Ali Imran dia siddiqan wa hasuran wa nabiyan, musaddiqan wa hasuran wa nabiyan. Anak yang meneruskan perjuangan dakwah, anak yang hasur, menjaga kehormatan, anak yang nabiyan, menyampaikan kebenaran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Zakaria mengaitkan keinginannya dengan Allah. Jadi kalau kita punya satu keinginan, punya satu, bahkan mungkin bukan hope tapi wish, sesuatu yang kadang-kadang kayak nggak kebayang kita bisa nggak sih? Nggak masalah, make a wish, kita bikin sebuah harapan yang menurut kita mungkin gak susah diwujudkan, tapi ketika sebuah harapan yang kita anggap sesuatu yang gak mungkin dilibatkannya kepada Allah, apa sih yang gak mungkin buat Allah? Apa sih yang sulit buat Allah? Bukankah semuanya itu ada dalam pengaturan Allah? Biyadihil mulk. Arti biyadihil mulk, semuanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau diapain, caranya di sini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Akhirnya para sahabat yang berhijrah dalam konteks hijrah, berhijrah meniatkan karena Allah. Contohnya, misalnya ada yang berhijrah seorang diri, seperti Suhaib Ar-Rumi. Banyak sahabat yang hijrah seorang diri. Beda sama Umar ya. Kalau Umar kan hijrahnya posting ya. Sebelum hijrah posting dulu. Captionnya, ahli Mekah, orang-orang Mekah. Dia mention satu persatu. @Abu Jahal, @Abu Sufyan. Satu-satu di mention sama Umar. Terus terakhir pakai hashtag ahli Makkah, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, ya Aba Jahal, ya Abu Sufyan, ya banyak banget. Ya itu kan ya. Bahasa Arabnya ya, bahasa Instagramnya @. Setelah dimention satu-satu dia bilang apa? Fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah kalian, gua pengen hijrah. Hijrahnya tuh dikapitalin lagi tuh, gede tulisannya biar orang tahu kalau dia mau hijrah. Terus di bold, saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ditunjukin Sherlock bukit mana yang disuruh tungguin. Saking spesifiknya Umar bin Khattab, nggak ada yang berani nungguin Umar. Tapi pertanyaan saya, ini mungkin pertanyaan penasaran, kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja kalau kayak gitu? Kan hijrah bareng Umar aman banget kan ya? Kata Umar, orang Mekah, gua mau hijrah bareng Rasulullah, ada yang berani nungguin nggak?
Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu kami, saya dan Rasulullah di belakang bukit. Kan aman tuh hijrahnya. Kenapa Nabi nggak hijrah bareng Umar aja sih, biar gampang, nggak ada adegan Surakoh, nggak ada adegan sembunyi dalam gua Thur, nggak ada adegan diikat talinya oleh anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kan nggak ada adegan-adegan yang sulit. Nggak ada adegan Ali harus tidur di tempat tidurnya Nabi. Kenapa? Hijrahnya dikawal sama Umar bareng dengan Hamzah, dua petarung Mekah yang disegani, nggak ada yang berani sama dua orang ini nih. Di depan Umar, di belakang Hamzah. Siapa yang berani mencegat sebuah karavan manusia yang di depannya Umar, belakangnya Hamzah? Nggak ada yang berani. Buktinya pas di Mekah mereka lagi demo, kan mereka pernah demo di Mekah. Awal-awal Umar masuk Islam dengan Hamzah kan demo kan. Langsung demonya apa? Demonya dengan keluar dan mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, keliling Mekah, keliling Ka'bah. Demo rame-rame. Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah. Kata Abu Jahal, kalau orang yang seperti ini, kalau demo seperti ini, nggak ada yang berani mendekat. Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah. Kalau nggak bakalan habis tuh. Kenapa Nabi nggak hijrah dengan cara kayak gitu aja? Kenapa hijrahnya pakai orang yang paling lemah fisiknya, paling lemah kaumnya, paling miskin hartanya? Abu Bakar itu orang kaya tapi udah jatuh miskin waktu itu. Ini artinya Allah pengen ngajarin kita tentang hijrah biar Allah aja yang terlibat, bukan Umar, bukan Utsman yang kaya, bukan Hamzah, bukan siapapun. Makanya yang ngebantu Nabi dalam hijrah itu Allah langsung. La tahzan innallaha ma'ana, bukan inna Umara ma'ana, inna Hamzah ma'ana, inna Utsman ma'ana, inna qaumana ma'ana, bukan. Di situ Allah ngajarin kepada kita lewat adegan Rasul hijrah. Kalau kita melibatkan Allah, hijrah kita lebih aman daripada melibatkan manusia. Seandainya mau dengan logika kita, pasti Nabi akan hijrahnya bareng Umar. Umar tunggu dong, hijrahnya bareng. Kalau Nabi mengajarkan itu, berarti kita tidak dapat pelajaran hikmah, tauhid, akidah, iman, hadis ini dari hijrah Rasul. Nabi malah bilang, kalian hijrah duluan masing-masing. Umar hijrah, yang lain pada hijrah. Utsman malah udah duluan, walaupun kemudian balik lagi, duluan ke Habasyah. Akhirnya Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, nanti tengah malam masih pakai ikhtiar tengah malam. Kenapa nggak siang bolong? Kalau siang bolong konyol namanya. Tapi kan Nabi nggak akan dibunuh. Kalau Nabi nggak akan dibunuh, tapi kalau kita niru Nabi, kita akan dibunuh. Jadi Nabi tidak mencontohkan sesuatu yang nggak bisa ditiru. Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa ditiru oleh umatnya. Kalau beliau gampang, beliau punya mukjizat. Kalau Nabi mau, Nabi Musa itu membelah laut. Nabi Muhammad lebih dahsyat, membelah bulan. Lebih dahsyat daripada Musa. Musa belah laut, Muhammad membelah bulan. Sulaiman menguasai jin, Muhammad mengislamkan jin. Sulaiman jin dikuasai tapi tidak masuk agama Hanif. Ketika Sulaiman wafat, jin kufur lagi itu kan. Tapi Muhammad mengislamkan jin. Lebih dahsyat, semua mukjizat para nabi terkumpul kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi mau, nggak usah pikir strategi lah apa segala macam. Kenapa pengen hijrahnya ke Madinah tapi malah jalannya menjauh dari Madinah ke Gua Thur, malah sembunyi di sebuah lubang kecil. Kenapa nggak terang-terangan aja kayak Umar? Karena kalau Nabi melakukan itu, lalu kita meniru, kita akan mati konyol. Karena kita nggak punya mukjizat. Sehingga Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa kita tiru sebagai manusia biasa. Beliau nggak egois, gue kan punya mujizat, ngapain sih gentar-gentar takut-takut amat, udah biasa aja kali, ntar Allah juga pasti nolong. Gak mungkin Allah membiarkan nabinya dicelakai oleh musuh-musuhnya. Ya, tapi umatnya. Sehingga Nabi contohkan, kalau saya contohkan ke gini, kasihan umat saya, nanti gak bisa niru. Kalau mereka tiru yang ini, habis mereka. Sehingga saya contohkan sesuatu yang kalau mereka tiru, mereka aman. Caranya berstrategi lah, caranya pakai taktik, caranya bersiasat, dan seterusnya dan seterusnya. Dipilih Abu Bakar. Tapi kalau pakai Umar, nggak ada pelajaran akidah. Makanya Nabi memberi banyak pelajaran dalam hijrah. Hijrah dengan Abu Bakar. Ketika ada masalah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke arah kaki mereka, itu kan bukan gua lebih tepatnya, kayak lubang gitu. Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalamnya. Orang-orang pembunuh bayaran, para hunters, dan di antara mereka itu ada legend, yaitu Surakoh. Paling legend lah dalam membaca jejak. Dia tuh udah terkenal banget. Nggak mungkin lolos dari Surakoh itu susah banget. Dia bisa ngelihat jejak onta udah berapa lama, hangat atau udah dingin.
ini udah kering atau tidak bekas kakinya onta, terus di atas onta itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, meronta-ronta atau normal, sampai tahu sedetail itu Suraqah. Mereka membaca jejak kemana arah mereka, ketahuan lah. Padahal Nabi itu udah pakai banyak strategi. Caranya Nabi lewat, terus lewat anaknya Abu Bakar dengan pembantunya Abu Bakar untuk nutupin jejak Nabi pakai ternak-ternak. Ketahuan juga tetap, namanya juga Suraqah. Udah berdiri depan gua Suraqah and the gang, Nabi di dalam sembunyi. Apakah Nabi takut? Sama sekali tidak. Nabi waktu itu sama sekali tidak bersembunyi karena takut, lagi ngajarin kita cara sembunyi. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal keluar, ada apaan sih? Bisa, gampang buat Nabi. Lo mau gua doain? Kan gak berani mereka. Nabi belum angkat tangan udah pada stroke semuanya tuh. Kalau Nabi mau kan, tapi Nabi lagi ngajarin kita teman-teman. Jadi adegan sirah adalah pelajaran buat kita, bukan apa yang Nabi rasakan. Nabi gak takut sama sekali. Sekelas Nabi gak mungkin takut lah, sang pemberani banget. Tapi Nabi pengen ngajarin kita, sembunyi di dalam. Abu Bakar resah, bingung nih mana nih kalau mereka ngeliat ke atas, ke bawah. Mereka udah ngeliat ke atas bukit nggak ada, ngeliat ke kanan nggak ada, ngeliat ke kiri nggak ada, ngeliat ke belakang nggak ada. Cuman satu lagi yang nggak dilihat, ke bawah. Allah tahan pandangan mereka untuk ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nolong mereka. Walaupun sebagian ulama bilang ada sarang laba-laba dan merpati, tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak. Ini masih perdebatan lah ya, Allahu alam. Yang jelas, yang pasti di antara mereka sepakat, Allah memalingkan mata mereka dari melihat ke bawah. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita ke bawah pasti ketahuan. Terus ntar kita gimana ngelawan mereka? Kita nggak bawa senjata, berdua pula. Mereka ada lebih dari 20 orang dan semuanya itu petarung. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Ini melibatkan Allah. Ini di sini nih. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, Abu Bakar? In Allahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Jadi kalau kita berdua, mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau kita bertiga, la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Abu Bakar orang soleh, digituin, ya langsung tenang. Kalau Abu Bakar bilang tapi, pasti ketahuan tuh. Karena kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah tergantung prasangka hambanya. Berhubung Abu Bakar ini as-siddiq, orang yang selalu membenarkan, nggak pernah protes, nggak pernah membantah, maka ketika Nabi bilang la tahzan innallaha ma'ana, Abu Bakar langsung tenang, langsung oh ya innallaha ma'ana, ya udah tenang aja. Mau tidur dulu Rasul? Santai. Mereka akhirnya nggak ngeliat ke bawah, udah pergi aja, udah pergi, tinggal berdua. Besok keluar, melanjutin perjalanan, ketahuan lagi sama Suraqah, karena mereka nggak mau nyerah. 2 hari mereka tungguin. Gak mungkin Muhammad pergi, karena aku udah baca beberapa tempat jalan keluar dari Mekah itu gak ada jejak mereka, pasti mereka ada di sini. Suraqah punya feeling, instingnya tuh bagus. Belum keluar Muhammad, belum keluar, dia cari siang malam. Ketahuan juga pas hari Nabi keluar Mekah. Dari kejauhan Suraqah ngelihat. Pas Suraqah ngelihat dikejar oleh Suraqah, kan Nabi udah bilang innallaha ma'ana, Allah bersama kita, biar Allah aja yang beresin Suraqah, nggak usah kita jalan aja santai. Abu Bakar jalan, nggak usah dipercepat langkahnya. Sampai Nabi bahkan nggak mempercepat langkahnya loh, dikejar sama Suraqah dengan ontanya yang cepat, Nabi santai aja. Kenapa? Biar Allah aja yang beresin dia. Ternyata Allah punya cara yang lebih indah daripada yang kita bayangin. Kalau kita punya teman yang tangguh kayak Umar bunuh Suraqah gitu kan, Umar pasti akan ngeluarin pedang. Kalau Allah tidak membunuh Suraqah, tidak menaklukkan fisik Suraqah, tapi menaklukkan hati Suraqah. Gitu yang paling indah. Makanya biarin Allah yang beresin urusan kita. Allah punya cara yang lebih smart daripada cara kita. Namanya apa? Min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba Suraqah ontanya ngambek, nggak mau jalan, tiba-tiba kayak habis bensin gitu loh. Kenapa sih kok mogok nih onta gua nih? Onta Suraqah tiba-tiba mogok, padahal itu onta bagus banget loh, 4000 cc kali ya, cepet banget ya. Kenapa mogok? Onta bagus, baru juga, malah STNK-nya juga BPKB-nya juga belum jadi gitu. Kok udah mau mogok? Heran Suraqah. Akhirnya Suraqah turun jalan, pas dekat dengan Nabi bilang, ya Suraqah, ma bika ya Suraqah, kamu kenapa sih Suraqah gini-gini amat sama saya, kata Nabi. Suraqah nggak enak gitu. Nabi itu kan orangnya kayak mempesona ya. Kalau Nabi udah menatap, orang lagi, aduh kegeeran. Nabi itu keren banget loh. Bukan dalam arti negatif ya, dalam arti nggak enak. Orang segan sama Nabi itu segan banget. Kalau ngeliat wajah Nabi langsung yang marah nggak jadi marah. Saking sempurnanya akhlak Nabi SAW. Jadi kalau Yusuf
sempurna fisiknya, Nabi sempurna akhlaknya. Yusuf mempesona fisiknya, Nabi mempesona akhlaknya. Jadi kalau ada cewek ke Yusuf kelepek-kelepek, ke Nabi kelepek-kelepeknya jadi masuk Islam. Siapa? Sofia. Jadi kalau di zaman Yusuf ada istri Al-Aziz kelepek-kelepek sama Yusuf sampai digoda berbuat dosa. Kalau Nabi kelepek-kelepek bukan digoda buat dosa, jadi taat. Itu kan keren banget ya. Gara-gara dekat sama Nabi yang tadi benci banget, kata Sofia, tidak ada orang yang lebih saya benci di muka bumi daripada Muhammad. Tiba-tiba setelah beberapa saat Nabi ngomong, terkesima dengan kata-kata Nabi, santun banget, pemilihan diksinya tuh tepat banget, sampai kemudian dia bilang tidak ada orang yang lebih saya cintai di muka dunia daripada Muhammad. Dari benci banget jadi cinta banget. Langsung dia bilang, ya Muhammad, saya pernah mimpiin kamu loh, gitu ngomongnya. Tadi nggak ngomong, diam-diam aja, diam-diam baik. Sekarang saya pernah mimpiin kamu loh katanya. Sampai curhat, saya pernah mimpiin kamu loh. Mimpi gimana? Saya pernah mimpi tiba-tiba di atas kota Madinah ada rembulan sempurna, bulat, terang, jelas, lalu jatuh ke pangkuan saya. Itu kan mimpi romantis banget ya. Jatuh ke pangkuan saya, dan kata suami saya, itu maksudnya saya nanti akan dinikahi oleh engkau Muhammad, tapi saya ditampar oleh suami saya. Ya iyalah, lo mimpi gitu cerita ke suami ya pasti masih mending ditampar. Wah ini bahaya nih, selingkuh dalam mimpi. Akhirnya Nabi Muhammad melamar Sofia karena emang Allah sudah memilihkan Sofia untuk Rasulullah. Saking istimewanya Sofia ini, karena orang yang menikahi Rasulullah itu bukan Rasulullah berhasrat ke dia, enggak, Allah yang berhasrat ke dia. Hasrat apa? Hasrat terhadap kesolehannya. Karena Allah cinta kepada Sofia, ya udah kayaknya nggak ada cowok yang pantas buat Sofia selain Muhammad. Cinta kepada Aisyah, nggak ada cowok yang pantas buat Aisyah selain Muhammad. Cinta kepada Ummu Salamah, nggak ada cowok yang lebih pantas buat Ummu Salamah daripada Muhammad. Jadi ini cewek-cewek yang di atas rata-rata yang nggak mungkin nikah kalau nggak dengan Nabi Muhammad, akhirnya dijadikan istri Rasul. Kalau ada yang lain datang nggak level. Buktinya apa? Fatimah juga kayak gitu. Ketika ditawarin ke Abu Bakar, gimana ya gitu. Tawarin kepada Umar juga kata Rasul gimana ya. Tapi pas Ali, Rasul langsung ridho. Kenapa? Levelnya hanya untuk Ali, yang paling ideal Fatimah itu. Begitu juga istri-istri Nabi. Nah artinya apa teman-teman? Surakoh pas dilihat oleh Nabi, mabik ya Surakoh. Nabi ngomong gitu bukan, Surakoh, oh dasar lu ahli neraka apa segala macam. Enggak. Nabi enggak, kamu ahli neraka, kamu apa, celaka kamu. Enggak, Nabi enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang badhi, kata-kata yang rendahan. Nabi bilang, mabi kayak Surakoh. Surakoh langsung, jadi tadi pakai pedang terus langsung disarungin, disembunyiin belakang jubah gitu. Terus dengerin, Nabi bilang, ya Surakoh, gimana kalau misalnya kamu memakai mahkota dan jubahnya Kisra. Kisra Raja Persia, kata Surakoh. Ya, Raja Persia. Mau. Coba. Nabi dalam keadaan lemah, baru diusir dari kampungnya, nawarin baju jubah Raja Persia yang gak mungkin didapatkan kecuali menaklukkan negerinya. Kan ini gak make sense ya? Kayak gak logis gitu kan tawarannya. Abu Jahal kemarin nawarin, siapa yang membawa pulang Muhammad hidup atau mati, gua kasih 100 ekor onta. 1 ekor onta, kalau onta yang dipakai ke luar negeri harganya 200 juta, kali 100 berapa puluh M kan? Dan Abu Jahal punya itu, ada ribuan ekor onta yang dia punya karena orang kaya. Surakoh tiba-tiba lupa dengan tawaran Abu Jahal, langsung bilang, mau Muhammad, saya pakai pakaian jubahnya Raja Persia yaitu Kisra. Kalau gitu caranya halangilah orang yang pengen mengejar kami. Oke, saya akan halangi. Apalagi Muhammad, apa yang bisa saya lakukan? Perlu saya dampingin? Nggak usah, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan. Surakoh kayak tertegun gitu, loh saya kenapa ya? Kayak habis dihipnotis gitu. Datang nih gengnya Surakoh mau ngejar Muhammad. Surakoh, barengan, kita pengen share ini nanti onta. Kata Surakoh, teman-teman, saya udah meriksa semua daerah sini dan kalian tahu saya yang paling jago membaca jejak, dan onta saya yang 4000 cc, kalian cuma 1500. Artinya paling cepat gitu. Saya nggak menemukan Muhammad. Pulanglah cari tempat lain. Mereka kan nggak bisa bantah kalau Surakoh kan senior gitu kan, daripada ntar dikerjain. Akhirnya ya udah balik aja. Nabi bisa selamat hanya berjalan berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Melibatkan Allah thalithuhuma. Ma zannuka bisnain ya Abu Bakar. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua Abu Bakar? Allahu thalithuhuma. Allah yang ketiga. Bisa nggak sih kita dalam hidup tuh bilang ke istri, ma zannuki isnain.
kenapa mama bilang kita cuma berdua mah? Kan ada Allah yang ketiga di antara kita. Kan itu luar biasa ya. Atau istrinya yang ketika suaminya galau, mulai agak khawatir nih gimana ya, dalam pekerjaannya, istrinya bilang, "Pah, ma zannuka bisnain? Allahu salisuhuma." Catat kalimat ini nanti. Ma zannuka bisnain. Gak bisa Ustaz, bahasa Arab susah, udah bahasa Indonesia aja. Kenapa papa mikir kita cuma berdua Pak? Kan Allah yang ketiga. Oh iya ya, Allah yang ketiga. Langsung Allah bantu tuh. Tapi kalau papanya bilang, tapi mah, nah berarti ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung gimana persangkaan hambaku kepadaku. Libatkan Allah teman-teman. Dalam niat kita, dalam doa kita, dalam harapan kita, dalam pekerjaan kita. Pasti Allah bantu.